kakakku sudah lihat pertama, itu sana ada 2 bule, mungkin itu sana. Dia belajar dari dia penasaran kenapa. Dia pernah bilang, dia pernah komitmen bahwa dia suatu hari nanti dia akan ke Indonesia. Domba-domba. Saya menjelaskan ke ibuku, saya kenal orang di luar negara. Ya, jadi ada fotonya. Iyo. Mungkin di sini. Selamat siang semuanya. Hari ini kami tidak post video yang selanjutnya dari vlog Komodo karena itu perjalanan kami yang sudah beberapa minggu. Dan sekarang kami di kampung halaman Ason di Sulawesi untuk Natal, jadi itu seperti liburan kami. Dan kami belum edit video selanjutnya, jadi belum siap untuk dipost. Dan edit vlog video-video kami butuh beberapa hari, jadi kami hanya mau menikmati liburan di sini sama keluarganya. Pasti ada banyak orang yang penasaran tentang bagaimana kami bisa bertemu dan masih ada banyak pertanyaan yang kami belum jawab. Jadi hari ini kami buat Q&A. Jadi setelah Q&A baru kami akan cerita awal kami mulai bertemu. Jadi ayo mari kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Mungkin untuk mulai kami pilih pertanyaan yang sederhana saja. Siapa yang bilang itu? Oke, ini pertanyaan yang sederhana dari BT Goros. Tinggi lu berapa, Bang? Tinggi saya berapa, Mi? 170 cm kan? Ya, 170 cm. Terakhir saya ukur 170 cm. Mungkin naik sedikit, saya tidak tahu. Tapi tidak tahu. Pertanyaan kedua. Ya, itu pertanyaan dari Ishelon. Mia tinggi berapa, Bang? Ya, jadi dia 170 cm atau mungkin sedikit lebih. Saya juga sudah lama tidak ukur begitu? Ukur. Saya sudah lama tidak ukur tinggiku, tapi saya sekitar 175 cm juga. Ya, sekitar 175. Ya, saya sedikit lebih tinggi daripada dia. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Yang ketiga dari Sehan Hadi Berata 170. Ini boleh dari negara mana sih ya? Pasti sudah banyak orang yang tahu saya dari mana saya asli, kan dari provinsi Quebec. Itu di Kanada Timur. Ya. Dekat Atlantic Ocean. Ya, itu kenapa dia bisa bahasa Prancis. Iya. Ya, saya lihat ada pertanyaan orang yang tanya mereka di vlog waktu saya sama teman-temanku, kami orang Quebec, Kanada, dan ya itu benar. Ya, benar sekali. Pakai bahasa Prancis di sana. Prancis Quebec. Iya, beda daripada di Prancis. Ya, beda. Logatnya beda. Oke, kami lanjut dengan pertanyaan yang keempat, dan itu pertanyaan yang sering ditanya. Itu kenapa saya sudah lancar pakai bahasa Indonesia. Jadi sebelum saya ke Indonesia untuk bertemu sama manis ini, saya mulai belajar bahasa Indonesia. Saya cari buku-buku di apa namanya tempatnya, library, perpustakaan. Di mana ada banyak buku-buku? Ya, perpustakaan. Astaga, tadi saya sudah Oke, jadi sebelum Ibu, astaga. Ayah, biar gue semuanya baru ribu. Ambil ini. Ibu. Tidak mau mengganggu, tapi ya ulangi. Jadi bagaimana saya bisa bicara bahasa Indonesia? Saya cari buku-buku bahasa Prancis ke bahasa Indonesia. Saya mulai belajar begitu. Belajar bahasa dasar. Ya, dasarnya. Ya, dasarnya bahasa Indonesia, kata-kata seperti selamat pagi, apa kabar. Ya, jadi kamu belajar sendiri ya? Iyo. Dia teman-teman belajar sendiri, jadi dia tidak pakai kursus apapun. Saya tuh tidak. Saya belajar tuh tidak. Dia belajar dari perpustakaan. Iya, tapi setelah itu saya masih kaku bahasa Indonesia. Saya merasa sekarang saya masih kaku. Kadang-kadang saya tidak tahu. Mungkin teman-teman apakah dia masih kaku atau tidak?
masih ada banyak yang saya harus belajar tentang bahasa Ya. Indonesia. Nah, saya harus praktek biar saya bisa Ya. bicara lebih cepat, tidak usah pikir-pikir karena kadang-kadang saya masih pikir-pikir begitu. Ya, intinya dia belajar sendiri. Setelah itu dia prakteknya itu lebih banyak dengan saya komunikasi sebelum dia datang. Iya, saya praktek juga sebelum saya datang. Saya praktek ketika kami menelpon Ya. di WA. Tapi setelah itu, ya, ketika saya datang pertama kali, saya bisa praktek sama orang Indonesia. Ya. Dan saya coba pesan sendiri, dan saya setiap hari mendengar orang pakai bahasa Indonesia, jadi saya bisa belajar lebih cepat begitu. Ya. Dan sebenarnya saya sudah ketiga kali saya datang di Indonesia, jadi setiap kali saya datang saya tinggal selama 6 bulan. Itu kenapa kalau tinggal lama di sebuah negara, Ya. lebih cepat untuk belajar bahasa lokal ya. Ya, jadi sekolah terbaik untuk belajar bahasa itu langsung datang ke tempatnya. Tentu saja. Banyak orang bilang logatku seperti logat Sulawesi. Ya. Itu kenapa, San? Ya, Kenapa bisa? Ya, kau bergabung sama orang-orang Sulawesi. Iya. Dari dasarnya bahasa Indonesia yang secara umum dulu yang baku. Tapi setelah itu kamu datang, kamu praktiknya sama teman-temanku dari orang Sulawesi, saya. Karena dia kuliah di Yogyakarta di Jawa, Ya. dan ada banyak orang Mamasa berkumpul di sana. Ya. Jadi ketika bertemu sama teman-temannya, ya orang Mamasa semua selalu mendengar. Jadi kamu sudah punya logat-logat Sulawesi. Ya, saya sudah terbiasa pakai saya, bukan aku. Ya, saya Jiji Koko Mimi. Oh no, saya sudah terbiasa mendengar, tapi kalau pakai saya mungkin tidak nyaman. Ya, dia Tapi sudah saya mengerti. Dia sudah mengerti. Pakai kata mi, Jiji, sudah makan komi, sudah makan moko. Iya, mau makan? Moko makan? Sudah nih. Sudah nih. Jadi Belum pi guys, belum pi. Jadi sudah ya. Jadi dia belajar sendiri. Pintar dia. Dari 2000 berapa kau pertama belajar? 2017. 2017 itu sudah lama. 2017. Sport. Ya. Dari mana bisa ketemu sport? Ya, 2017. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya. Oh, ada ini. Pernah Dia- tinggal lama di Indo, Kak? Ya, jadi Lamanya saya itu. sudah 3 kali, setiap kali 6 bulan. Ya. Jadi totalnya 160 hari. Itu 160 hari? Astaga, saya salah. Maksudku 1,5 tahun. Ya, kalau totalnya. Tapi setiap datang ya pasti 6 bulan. Iya, begitu. Ya, sudah 3 kali dia datang. Apakah di Kanada juga menggunakan bahasa Prancis? Ya, saya sudah jawab tadi, iya. Tapi lebih banyak orang pakai bahasa Inggris. Ini ada pertanyaan dari M. Sioki 1617. Kenal lewat aplikasi apa, Mas? Jawabannya Instagram. Instagram, bukan? Bukan Ome. Iya, bukan Omegle namanya. Iya, Omegle TV bukan. Dari Instagram. Ya, nanti kami menjelaskan lebih Detail. dalam, lebih Ya. detail. Oke, ada pertanyaan dari Ruszov 28. Ya. Ruszov. Apakah ada niat kenjenjang serius menikah? Tidaklah. Tidak ada. No, serius ada karena kami sudah lama bersama, seperti pacar, sudah saling mencintai dari sudah lama. Ya, sudah lama kami sudah traveling. Jadi kami sudah hampir saling mengenal ya setelah traveling. Ini sudah serius, guys. Ya, kalau kita traveling itu satu sama lain, disitulah kita tahu sifat asli kita satu sama lain. Ya. Iya. Jadi kami sudah saling menerima kelebihan dan kekurangan. Sekarang saatnya untuk cerita tentang yang serius-serius. Ya. Tapi sebelumnya saya haus, saya mau pergi cari air. Kamu mau minum? Hah? Tidak usah. Oke, iklan. Iyo. Begitulah. Cincin. Cincin. Kamu tidak tahu cincin? Cincin. Cincin seperti Cheers. sebelum ya minum Dari bahasa apa itu? Cincin. bahasa Prancis.
Biasanya sama keluarga aku kalau bertemu kami Oh. selalu cincin. Jadi pertanyaan yang selanjutnya itu pasti pertanyaan yang kalian semua rajin menunggu. Ya rajin menunggu. Itu juga pertanyaan yang sering ditanya, yang paling ditanya. Jadi mungkin Asono. Sebenarnya itu berawal dari kata patah hati. Patah hati. Patah hati siapa? Tapi ya tidak boleh. Oh iya. Ya maksudnya cuma itulah dari pokoknya adalah patah hati. Berawal dari 2017 awalnya kami bertemu. Pada saat saya mengalami patah hati, di situ kan saya bermain Instagram. Oh, Kasihan. kebetulan memang saya hobinya itu fotografi. Saya sering post foto di Instagram pakai hashtag. Pokoknya kalau misalnya Seperti semua orang ketika Ya. post selalu pakai hashtag. hashtag kemudian, nah ini si dia muncul ini. Dia muncul like fotoku dan Iya. dia like fotoku. Bukan dia tidak. Mungkin ada orang yang pikir dia yang cari Bule, tidak. Tidak Dia, terjadi begitu. tidak, dia yang duluan Tapi saya tidak seperti cari. mau cari juga pacar di Tidak. luar. Saya cuma cari akun fotografi karena saya baru mulai penasaran tentang fotografi dan saya cari akun Nah, fotografi Dan- juga di Instagram dan saya menemukan IG-nya. Saya suka foto-fotonya, saya langsung follow. ya dan saya juga suka foto-fotonya. Nah, daripada di situ saya gabut, saya cuma mau say thank you di DM. Ya disitulah saya yang duluan, maksudnya thank you. Iya. Memang orang patah hati kan, jadi saya mau cari. Dia mau cari teman cerita. shoulder Apa itu shoulder? itu bau. Ya seperti kayak. Dia cari bau untuk menangis. Ya, kemudian di situ saya chat dia. Sekarang saya patah hati. Dia penasaran kenapa. Intinya dia langsung berikan saya solusi, semangat baru. Di situ kan? Iya. Akhirnya di situ saya sudah mulai bangkit lagi hari ke hari. Tapi ada satu hal yang sama precise, apa itu precise? Apa itu precise? Kamu tidak tahu, astaga. Dulu karena ketika saya follow dia, kami tidak langsung chat. Saya follow dia, kadang-kadang saya komen foto-fotonya karena saya begitu. Saya suka. Ya, kami saling like foto. Hanya begitu saja. Saya tidak tertarik. Maksudku saya tidak sepertinya. Bagaimana ya? Ya tertarik mau jadi yang lebih dari Iya lebih dari begitu. teman. Waktu dia chat saya pertama kali sudah 3 bulan saya follow dia, jadi tidak langsung. Tidak langsung. Saya minta WhatsApp-nya kan saya pikir bisa aja pakai WhatsApp, ternyata tidak pakai dan dia tidak mau kasih juga kalau ada. Iya karena dia terlalu cepat. Ya saya juga terlalu cepat tanya kan aneh kan kalau tiba-tiba langsung minta ya. Pasti kau pertama rasa aneh kan? No, saya tidak merasakan aneh tapi waktu itu saya sudah punya WA tapi saya jarang pakai. Dan itu waktu itu saya masih merasa WA aku seperti privasiku, jadi saya tidak mau Ya, kasih waktu itu. karena hanya kan sebatas teman. Itu pun belum pernah ketemu. Jadi begitu. Awal ketemu di Instagram karena saling suka hobi, saling hobi suka Fotografi, satu hobi. Iya, satu hobi fotografi. Langsung dia patah hati. Ya. Dia cari orang dengan siapa dia bisa bicara. Ya. Dia chat saya dan kami mulai chat kadang-kadang begitu, hanya seperti teman IG kan. Pasti kalian juga tahu. Setelah kejadian itu, kadang-kadang kami sudah mulai chat, tapi cuma di Instagram. Di situ saya tidak bisa bahasa Inggris, saya cuma bisa pakai Google Translate. Jadi sering miskomunikasi. Ada pernah momennya, Ya, tidak saling mengerti selama 1 jam sebelum. ya ada mungkin cuma 3 pertanyaan, itu sudah hampir 1 jam kita habiskan. Iya, karena harus cari apa maksudnya. Apa maksudnya? Saya juga tidak tahu, saya cuma mengandalkan Google Translate. Saya juga belum tahu bahasa Indonesia waktu itu. Ya, Pas itu kami pertama kali mulai chat bulan Agustus, saya ingat. Bulan Agustus tahun 2017. ya, Dan pertama kali bukan video call tapi phone call saya pikir bulan September akhir. ya.
Iya. 2000? 17 sama. 17. Sama-sama. Jadi 1 bulan lebih mulai phone call untuk pertama kali. Dan saya ingat waktu itu saya sangat malu. Saya malu dia mendengar suaraku. Dia sering tanya saya untuk video call, tapi saya malu. Saya coba baru pertama kali dia coba menelpon saya, dia di Jalan Malioboro. Saya ingat itu. Dan saya terlalu malu kasih wajahku, jadi saya kasih tepuk di belakang. Jadi waktu itu kan saya kerja di Malioboro. Saya pernah kerja jadi barista di jalanan, di pinggir jalan Malioboro itu. Dulu saya pernah kerja di situ pakai baju adat Jawa, pakai belangkon. Iya, cocok. Ya. Cocok dengan kamu. Saya ingat dia kirim foto dan saya pikir dia manis. Dia sangat romantis juga karena dia pernah kirim kopi. Apa namanya? Oh, buat latte art. Latte art. Dia buat hati. Untuk dia. Setelah itu beberapa hari kemudian kami ada komunikasi dan dia bilang saya mau belajar bahasa Indonesia. Ya. Nah di situ dia bilang saya mau belajar bahasa Indonesia. Nah di situ juga saya mau bilang oke, saya akan belajar bahasa Prancis. Tapi siapa yang pertama belajar bahasa pacarnya? Ya dia sudah pintar bahasa Indonesia dan bahasa Prancis kok masih kurang. Iya, tapi bahasa Prancis memang bahasa susah dibelajar. Saya cuma tahu je m'appelle. No, ada yang kamu tahu. C'est quoi ton nom? Dari situ juga saya memotivasi dia. Saya buatkan film begini. Mungkin suatu hari kamu tidak tahu apa yang saya bilang. Saya yang bilang. Saya mau bilang karena saya sangat ingat ketika saya bilang yang dia pernah kirim. Saya masih ingat. Pakai apa? Suara manisnya. Pakai VN. Iya, voice note. Ya, apa yang saya bilang? Oh ya, dia bilang mungkin kamu belum mengerti bahasa saya, tapi suatu hari kamu akan mengerti apa yang saya katakan. Dan waktu itu saya sudah tahu beberapa kata dalam bahasa Indonesia dan saya coba mengerti apa yang dia bilang. Dan akhirnya benar-benar terjadi. Jadi saya percaya itu adalah apa yang saya ucapkan itu adalah sebuah doa. Oh, tapi dia tidak selalu percaya saya akan ke Indonesia. Ya. Karena ketika kami masih baru saling kenal, saling berkenal. Saya belum bilang sama ke Indonesia sebenarnya karena kan harus saling sangat percaya dan umurmu kan masih 18 tahun. Oh iya, saya 18 tahun. Waktu itu 18 tahun waktu itu umurmu. Dia pernah bilang, dia pernah komitmen bahwa dia suatu hari nanti dia akan ke Indonesia. Iyo, tapi mungkin 1 tahun setelah itu. 1 tahun setelah itu. 1 tahun sebelumnya ketika saya sudah lebih serius sama dia, jadi ya mau bertemu. Jadi waktu saya benar-benar penasaran tentang mau bertemu dia di Indonesia untuk pertama kali. Ya. Saya sering pikir tentang itu dan saya ingat waktu itu saya pikir jika saya tidak beli tiket pesawat sekarang, mungkin saya tidak pernah akan beli. Waktu itu saya mau buat hal antara kami benar-benar akan terjadi, jadi saya beli tiket pesawat 1 tahun sebelum. Sedikit kurang, saya pikir sekitar 8 bulan sebelum bertemu dia. Saya ingat saya pertama kali saya beli tiket pesawat, saya sedikit grogi. Dan dia kirim tiketnya dan saya kaget. Wih, serius mau datang? Pasti dia domba bahasa Sulawesinya domba. Iya, oke. Dan setelah itu, saya menjelaskan ke ibuku, saya kenal orang di luar negara, dia orang Indonesia. Saya tertarik sama dia, saya mau bertemu sama dia. Dan dia sedikit khawatir tentu saja karena Indonesia itu jauh. Dan kami bertemu online. Jadi dia mau ikut saya di Indonesia. Ya. Jadi akhirnya ibumu juga beli tiket ya? Iya. Ya, akhirnya ibunya beli tiket juga bersama. Ya, pertama kali saya bertemu sama dia di Jakarta, saya sama ibuku. Ya, jadi ada fotonya. Iya. Mungkin di sini. Nah, itu fotonya teman-teman. Nah, jadi saya juga dari Jogja itu ke Jakarta. Untungnya di situ ada kakak saya kerja di Jakarta waktu itu. Iya. Jadi dia temani saya untuk pergi ke bandara di Terminal 3 waktu itu.
karena Iya. saya juga sedikit takut ke Jakarta kan, saya belum pernah ada pengalaman ke sana. Bagaimana pertemuan kami di Bandara Jakarta? Jadi waktu itu sebenarnya waktu perjalanan dari Jogja ke Jakarta itu saya dipenuhi oleh pikiran, jangan-jangan ini laki-laki nih, jangan-jangan dia, saya kan tidak tahu. Oh, kamu sudah tahu, saya tidak. Iya, maksudnya kan Tapi saya dia pernah ya berkata. saya pernah berpikir like jangan-jangan ini laki-laki atau apa. Karena malu-malu Iya, atau menunjukkan mukaku. jangan-jangan saya mau dijual nanti di negaranya. Iya, bagaimana menurutmu saya? Saya juga pernah khawatir bagaimana jika. Tapi satu hal kenapa saya percaya dia sampai mau bertemu asli karena kami juga sudah lama saling berkenalan selama 2 tahun ya, sering chat, video call, phone call, jadi begitu. Ya. Iya, Jadi 2019 akhirnya dia datang, betul. saya datang ke Indonesia. Bulan apa? Kamu ingat? Bulan 8 Agustus Bukan 7. astaga. Tapi dia memang begitu. Dia tidak terlalu pintar ingat. Bulan 9. Ya, bulan September. Tanggal? No, saya juga tidak yakin ya, saya pikir 9. Sekitar tanggal 9 September saya pikir. Iya. Jadi, dia Jadi datang. bagaimana perasaanmu waktu Ya, itu? Bagaimana? Intinya waktu dia datang, kakak aku sudah lihat pertama. Itu sana ada 2 bule. Mungkin itu sana. Saya sudah lihat. Wih, itu mungkin. Nah, jadi karena saya sudah domba-domba sekali, domba-domba, kami sambil jalan ke sana, tiba-tiba saya belok. Saya belok ke kanan. Padahal kakak aku itu sudah di kiri. Tapi saya kira kamu lihat sebelumnya dan kamu pura-pura tidak lihat. Iya, saya lihat. Saya sudah lihat. Sebelum kamu bilang. Iya, dan tiba-tiba saya sudah lihat karena domba-domba. Dia pura-pura tidak lihat. Saya pura-pura tidak lihat, jadi saya pura-pura masih mencari ke kanan. Saya tidak tahu, dan tiba-tiba kamu begini. Tentu saja. Kamu begini kan? Iyo, kamu tidak bisa lari karena saya datang, saya beli tiket ibuku juga untuk bertemu sama kamu. Tidak Jadi bisa lari. dia tiba-tiba begini, wih betul-betul itu. Saya semakin dekat. Wow, memang sangat luar biasa, sangat cantik saya pikir. Saya pikir lebih cantik di aslinya daripada di video. Beda sekali. Yang saya lihat selalu di video ternyata beda di aslinya. Saya sangat grogi di situ. Dia sangat grogi, dia tidak bisa melihat saya di mata. Ya, dan waktu itu saya peluk juga mamanya. Saya sangat bersyukur dia bisa datang. Tapi saya juga grogi waktu itu. Ya. Saya sudah di pesawat lama, saya belum mandi, saya takut bau. Saya takut bau dan saya grogi, jadi saya panas di luar juga, saya keringat, saya takut ketika peluk dia pikir saya bau. Iyo, No, pikiranku tidak begitu. ada begitu. Iyo, tapi Di situ saya. tapi pas peluk saya lebih nyaman. Ya, saya tidak bisa katakan apapun lagi. Saya hanya bisa bersyukur dia bisa datang, dan waktu itu dalam pikiranku, oh wanita ini benar-benar serius, jadi saya harus bertanggung jawab, saya harus bahagiakan dia, saya harus kenalkan dia budaya-budaya di Indonesia dan membuat dia lebih open minded. Maksudnya membuat dia, oh ternyata orang Indonesia ini sangat baik-baik gitu. Jadi akhirnya begini, dia ternyata sudah 3 kali datang. Iya. Jadi mungkin dia nyaman. Saya ingat keluarga aku pernah tanya, atau teman-temanku pernah tanya bagaimana kalau di asli tidak sama. Really? Iya, tentu saja. Oke. Selalu ada risiko. Ya. Itu tidak sama ketika di asli. Oke. Kan tidak ada hashimi. Karena kadang-kadang ada orang ketika online sering suka chat, sering suka video, pas bertemu asli beda kan? Oke. Bisa begitu, tapi tidak pernah terjadi. Ya, Kami hanya lebih nyaman lebih nyaman. aslinya. Ya. Iya. Jadi sekarang kami bukan cuma saling mengenal fisik lagi, tapi mungkin sudah lebih dalam, maksudnya lebih dalam itu sudah lebih ke sifatnya. Karena kami sudah sering travel, jadi kami bukan cuma travel itu hanya untuk bersenang-senang, tapi disitulah kami bisa untuk saling kenal satu sama lainnya. Karena jika capek, pasti kan beda.
capek, menemukan masalah jika ada tempat yang cancel atau bagaimana. Pokoknya kan di situ kami sudah satu sama lain. Jadi mungkin tahap sekarang ini kami sudah saling lebih mengenal ya. Tentu saja. Sudah lama. Sudah 6 tahun. Ya, jadi kami juga sudah saling kenal keluarga satu sama lain. Oh, dia cuma tuanya. pernah bertemu saudara kembarku, Ya. teman-temanku, sama ibuku dan adikku. Ya, karena dia pernah travel ke sini. Iya, mereka pernah ke sini. Ya, 1 bulan yang lalu ibunya datang. Bukan 1 bulan. Oh. Iyo. Ya, Sedikit lebih dari sekitar 1 bulan. Iyo. Sekitar 1 bulan yang lalu ibunya datang. Kami travel di Bali. Tapi kami tidak record karena saya hanya mau menikmati sama mereka. Ya, Karena kan- mereka cuma tinggal minggu. Ya, jadi kami tidak buat vlog waktu ibunya datang karena ya memang ya buat untuk privasi, mungkin lebih privasi Jadi satu sama lain. Begitu. Ya. Dan keluargaku yang sudah pernah bertemu sama dia, Ya. mereka sangat bukan mencintai. Sangat suka. Iya, sangat suka Aswan, dan saya merasa saya juga Ya. diterima di keluarga Aswan. Ya, jadi kami di Mamasa karena kan ada yang komen, "Bang, jangan lupa kasih ketemu keluarga." Nah, ini sudah saya Iya. ketemukan keluarga. Iya. Dan tanggapan keluarga ya mereka juga sudah senang. Saya juga kenalkan keluarga besarku di sini, kakekku, sepupu-sepupuku, mereka juga sangat suka Mia. Katanya ya dia sangat baik. Jadi begitulah cerita kami Ya, tentang pertemuan kami. ya Q&A dan pertemuan kami. Kalau kalian punya penasaran yang lain, pertanyaan yang lain, bisa komen. Dan nanti kami buat Q&A lagi Ya. kalau ada cukup pertanyaan. Ya, jadi tunggu video selanjutnya, video komodo masih kami edit ya. Setelah kami sudah menghabiskan liburan di sini. Liburan di Mamasa pasti kami akan edit komodo part 2. Dan Iya. setelah itu lanjut vlog-vlog tentang bagaimana perjalanan kami dari Jogja ke Mamasa. Iyo. Kami sudah buat vlognya. Iyo. Nanti teman-teman akan lihat bagaimana perjalanan kami juga nanti di Mamasa. Kalau ada orang di antara kalian yang mau support Perjalanan kami kami perjalanan vlog kami, ya, bisa support di social bus ada di deskripsi ada di bawah. di deskripsi. Ya. Karena memang edit video dibutuh waktu. Ya. Butuh waktu. Butuh itu, waktu. Ya apa? Buat vlog itu dibutuh waktu beberapa hari untuk edit hanya satu video, jadi Ya. itu banyak pekerjaan. Ya. Jalan-jalan juga. Ya, butuh waktu dan pengeluaran juga banyak. Kami memang suka, jadi Ya. kalau ada di antara kalian yang Mau support, kami sangat bersyukur. tentu saja. Tapi kalau tidak ada, Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kami sudah senang karena banyak support di komen. ya kami hanya mencoba untuk mencari uang bagaimanapun, yang penting halal. Astaga, Kami tidak juga. usah masuk. Jadi inilah video untuk hari ini. Semoga kalian puas Ya. dengan jawaban kami, dan Ya. sampai jumpa di vlog yang selanjutnya. Dadah. Dadah.